Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online pada hari ini. Di bulan yang baru, saya percaya dapat berkat yang baru, dapat sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru, dan selalu disertai oleh Tuhan. Amin. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat kembali ke masa-masa yang lalu, di mana Tuhan Yesus telah hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus turun ke dunia, Tuhan Yesus mati bagi kita, Tuhan memberikan nyawanya bagi setiap kita orang berdosa. Dan saat ini kita manusia hanya bertugaskan untuk percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, supaya nanti kita mendapatkan kemuliaan Tuhan, kita dapat surganya Tuhan, kita dapat kasih Tuhan yang begitu sempurna bagi setiap kita. Karena Dia sudah mati bagi kita, kita harus percaya lebih lagi pada Tuhan, dan kita serahkan diri kita kepada Tuhan agar jalan-jalan kita disertai oleh Tuhan. Sepanjang waktu, sepanjang hari Tuhan beserta kita. Dan mari kita selalu bersyukur pada Tuhan atas kasih-Nya, setianya pada setiap kita yang tidak pernah pudar, yang selalu baru setiap pagi, setiap hari. Dan mari kita selalu bersyukur karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kita masih dalam suasana pandemi, PPKM dan lain sebagainya, tapi saya percaya Tuhan Yesus menyertai setiap kita yang mau mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Mari kita mulai beribadah pada hari ini di awal yang baru, dan sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa. Mengucap syukur Tuhan buat saat hari ini Bapa, di awal bulan yang baru ini, bulan Agustus Tuhan, kami percaya berkat-Mu turun atas setiap kami, kasih-Mu turun atas setiap kami dan menyertai kami sepanjang hari-hari kami Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan, meskipun kami masih dalam suasana pandemi yang belum juga selesai Tuhan, tapi di balik ini semua Tuhan, saya percaya, kami percaya dan yakin tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kasih Tuhan akan selalu beserta setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan, saya percaya Tuhan, yang saat ini sedang sakit, saat ini sedang isolasi mandiri Tuhan, semua dijamah Tuhan, dan tangan Tuhan turun, bulu-bulu Tuhan turun dan melingkupi setiap kami, dan kami dapat sembuh oleh karena Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau serahkan hati kami Tuhan kepadamu. Kami mau beribadah, kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan lebih lagi, menyembah-Mu Tuhan, dan hanya nama-Mu yang ditinggikan atas setiap kami Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami Tuhan dapat berkenan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, berkenan kepada Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami. Yes, kami mau selalu bersyukur Tuhan. Hanya Kau yang ditinggikan atas kami Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan Yesus Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit.
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami mau selalu bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran kami Tuhan, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu Yesus mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Setiap kami Tuhan bawa hati kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan atas hari-hari kami, atas sukacita yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami, atas segala yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau selalu percaya Tuhan, betapa kami rindu Tuhan, betapa kami merindukan-Mu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang agung, Tuhan yang perkasa. Engkau layak ditinggikan atas setiap kami Tuhan. Engkau layak diagungkan atas setiap kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan, jadikan kami bejana-Mu Tuhan, yang Engkau bentuk, Engkau buat seteru dengan kehendak Tuhan, dan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan memberikan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik Tuhan bagi-Mu. Dengan segenap hati Tuhan kami mau selalu memuji-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Dan ku mau bermazmur Tuhan, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus,
dirimu Tuhan, tinggikan dirimu Yesus, mengatasi langit. Kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami percaya kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Yes Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, mengatasi bumi. Haleluya. Oh Yesus, kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya, haleluya. Yesus, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kebesaran kasih-Mu Yesus. Kami agungkan Kau Tuhanku, kami tinggikan Engkau selalu Tuhan. Kami yakin, kami percaya dalam setiap kami Engkau ada Tuhan, dalam setiap hati kami. Kami mau yakin Tuhan, mau percaya lebih lagi Tuhan, Kau lawat setiap kami yang saat ini mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Turun Tuhan, kami percaya Engkau hadir Tuhan, Engkau bawa setiap kami kepadamu. Haleluya, kami sembah-Mu Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Oh Yesus, Tuhanku dan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih-Mu yang selalu baru, cinta-Mu yang selalu kekal abadi Tuhan, untuk selamanya bagi setiap kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, hati kami Tuhan rindu Tuhan untuk memuji-Mu lebih lagi, menyembah-Mu lebih lagi. Bawa hati kami Tuhan untuk tunduk kepadamu Tuhan, untuk serahkan setiap hati kami Tuhan. Oh Yesus, Kau Allah kami. Yesus, Tuhanku, Kau layak ditinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya.
pasti akan mengatasi bumi Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaanmu Tuhan. Yes Lord, mengatasi bumi lebih tinggi Tuhan, lebih lagi ku tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, hanya yang kau layak ditinggikan. Mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, pasti akan mengatasi bumi. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Yes Lord, kemuliaanmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaanmu Tuhan, kemuliaanmu Tuhan, kemuliaanmu Tuhan, kemuliaanmu, kemuliaanmu Tuhan. Pasti kami yakin Tuhan, mengatasi bumi. Yes Tuhan, haleluya. Yes, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Amin. Katakan, setinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Yesusku. Setinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Yesusku. Amin. Sedalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan
mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Saya percaya kasih Yesus itu lebih indah dari pelangi. Amin. Katakan, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi katakan, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Dengan sekali katakan, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, sekali lagi katakan, lebih indah, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, siapa? Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, haleluya. Luar biasa Tuhan kita, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan diri kita lebih lagi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Engkaulah alasan selama ku hidup. Tinggalkan aku, Engkau
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Mari angkat tanganmu saudara-saudara, sama-sama. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Biarlah pujian ini sungguh-sungguh kami imani ya Tuhan, bahwa kami bukanlah siapa-siapa jikalau tanpa Engkau. Bahkan kami tidak dapat hidup, bahkan kami tidak dapat menikmati kehidupan ini, karena sesungguhnya Engkau mengaruniakannya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pada saat ini Tuhan, bahwa hati kami, pikiran kami sungguh-sungguh tenggelam di dalam kasih-Mu, kasih yang sempurna, memuaskan jiwa kami, tubuh, jiwa, roh kami disembuhkan. Kami mengalami pemulihan yang sungguh-sungguh daripada Tuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Bahwa sungguh Engkau alasan kami hidup ya Bapa. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Pada saat ini kami masih dapat berdiri tegak, teguh di dalam Engkau, karena kami tahu ada tangan yang sangat kuat yang saat ini memegang hidup kami, yang terus membuat kami mampu melewati hari-hari ini. Sungguh kami bersyukur memiliki Engkau ya Bapa. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku
Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di bulan yang baru, minggu yang pertama di bulan Agustus. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau yang membawa kami melewati bulan demi bulan. Saat ini kami ada di bulan Agustus, minggu yang pertama. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, menjadi tiang awan bagi umat-Mu Tuhan, maupun tiang api di malam hari. Engkau selalu ada bersama kami. Penghiburan, kekuatan selalu beserta kami. Firman-Mu kami butuhkan dalam perjalanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Agustus ini kita akan mulai dengan seri sejarah. Sejarah adalah sesuatu yang tidak bisa terpisah dari kehidupan kita, karena kita semua masing-masing mempunyai sejarah hidup. Dalam perjalanan kita, dari kita kecil sampai kita dewasa, dan terus sejarah itu sedang terjadi, di mana apa yang hari ini kita lakukan merupakan sejarah di kemudian hari. Sejarah berbicara tentang apa yang sudah lewat, maupun suka maupun duka, rintangan, bebanan, bahkan kemenangan-kemenangan yang sudah kita lalui. Dan juga bahkan proses-proses yang kita lewati dalam kehidupan ini, itu adalah bagian dalam sejarah. Baik ataupun buruk, suka maupun duka, kegagalan maupun kemenangan, kelemahan maupun kelebihan, kita hargai sejarah yang sudah kita lewati. Sejarah pribadi maupun sejarah keluarga, sejarah pelayanan, bahkan sejarah bangsa, di mana Indonesia kita akan memperingati, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus di bulan ini. Namun untuk Suara Penggembalaan hari ini, dengan judul Suara Penggembalaan, cuplikan sejarah perjalanan hidup. Sekali lagi, judul Suara Penggembalaan hari ini, cuplikan sejarah perjalanan hidup. Menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah mempunyai arti: 1. Asal-usul, keturunan, silsilah. 2. Arti sejarah: kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, alias riwayat. Cerita yang terjadi di masa lampau, riwayat. Yang ketiga, sejarah berarti pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Contoh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu sejarah. Contoh, sejarah musik. Sejarah musik yaitu pengetahuan yang mencakupi uraian deskriptif tentang fungsi musik dalam masyarakat, riwayat seniman, riwayat pendidikan musik, sejarah notasi, kritik, perbandingan, gaya, dan perkembangan musik. Itu dalam kategori sejarah musik. Sejarah umum itu berbicara tentang sejarah tentang kejadian di dunia. Sejarah bangsa, tentu sejarah tentang perjalanan sebuah bangsa. Untuk Suara Penggembalaan hari ini, cuplikan sejarah perjalanan hidup. Dalam hidup kita, kehidupan kita seperti puzzle. Begitu banyak pieces, kepingan-kepingan di dalam perjalanan itu yang kita tidak mengerti gambaran yang sesungguhnya sepenuhnya. Namun kepingan-kepingan tersebut, orang-orang yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan pertemukan kita, maupun juga kejadian-kejadian yang terjadi,
tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah rangkaian kehidupan kita di dalam perjalanan sejarah hidup kita. Dengan judul cuplikan, berarti sebuah cuplikan. Kita tidak mungkin bisa memberikan gambaran yang sedetil-detilnya apa yang sudah terjadi, karena seringkali kita sendiri tidak mengingatnya. Bahkan juga orang-orang sekitar kita bisa mendapatkan informasi apa yang terjadi ketika kita masih kecil, yang tidak kita sadari atau ketahui. Riwayat itu semuanya dapat kita dapatkan informasi, data-data yang ada. Tetapi di balik semua itu, kita tidak bisa mendapatkan semuanya dengan utuh. Jadi gambaran kehidupan perjalanan pribadi, perjalanan hidup ini, yaitu gambaran cuplikan, di mana Tuhan memberikan potongan-potongan cuplikan itu untuk menyatakan bagaimana Tuhan sudah menuntun kita selama ini. Cuplikan sejarah perjalanan hidup yang saya akan ambil pada hari ini, yaitu cuplikan sejarah perjalanan hidup tokoh Alkitab bernama Yosua. Ketika kita mendengar nama Yosua, hal-hal yang luar biasa. Dia seorang pemimpin, seorang pejuang yang membawa umat Tuhan masuk di tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, sesuai dengan janji Allah kepada Musa, hambanya. Namun apakah kita juga belajar dari kehidupan pribadi perjalanan Yosua, di mana Tuhan sendiri yang turut bekerja dalam hidupnya, sehingga mempersiapkan dia menjadi seorang pemimpin yang Tuhan kehendaki. Kita akan lihat beberapa poin dari kehidupan perjalanan hidup Yosua. Cuplikan ini memberikan kita gambaran bagaimana bangsa Israel Tuhan tempatkan, Tuhan pilih seorang pemimpin seperti Yosua. Dia mempunyai riwayatnya, mempunyai perjalanannya, sehingga Tuhan memilih dia, memakai dia menjadi pemimpin pada zamannya untuk membawa umat Tuhan masuk di tanah perjanjian. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang sudah lewat, itu kita bisa katakan sebuah sejarah, baik ataupun buruk. Keputusan-keputusan yang diambil dalam kehidupan kita di masa lampau membawa dampak pada hari ini. Untuk itu hari ini adalah hari yang sangat berharga dan penting. Bagaimana kita menyikapi hidup benar, hidup dalam ketaatan, dengar-dengaran. Bagaimana kita menyikapi hari ini dengan apa yang terjadi. Mata kita tertuju pada Tuhan Yesus Kristus, sehingga hari ini menjadi sejarah buat hari esok. Untuk itu hidup kita tidak bisa terpisahkan dari masa lalu dan hari ini dan hari kemudian. Yesus Kristus, dialah pusat dari segala sejarah hidup manusia, sejarah bangsa, sejarah kehidupan ini. He's God of history. Dia adalah Allah, Tuhan, pusat dari seluruh sejarah. Dia menjadi sentral. Tidak bisa sejarah menghapuskan Yesus, karena Yesus lahir, yaitu pada waktu zamannya, di mana bumi ini dengan segala situasi kondisi, waktu bergerak, dikatakan sebelum Masehi atau sesudah Masehi. Yesus menjadi pokok, menjadi sentral dari catatan sejarah. Dia telah ada sebelum dunia ada, dan dia ada ketika dia lahir di muka bumi, menjelma sebagai manusia. Dia menebus kita dari dosa, dia menanggung dan dia memikul segala kutuk, turunan kutuk, sakit penyakit, segala kutuk telah dia pikul di atas kayu salib. Dan kuasa kemenangannya, kuasa kebangkitan Yesus memberikan kita hidup, yaitu hari esok. Yesus, dia adalah pusat dari segala sejarah.
Tanpa Yesus, hidup ini tidak berarti. Tanpa Yesus, tidak ada keselamatan. Seluruh lutut, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Di mana kehidupan ini tidak bisa terpisah dari Ia, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia yang tahu masa lalu kita, Dia tahu hari ini, Dia tahu masa depan kita. Bagian kita adalah hidup di dalamnya, seturut dengan rencananya. Maka catatan sejarah dalam hidup kita yang sedang tertulis menjadi kesaksian, menjadi berkat buat banyak orang. Bila cuplikan-cuplikan ini seperti potongan-potongan film yang ada, menjadi kesatuan untuk memberikan gambaran rencana Tuhan digenapi dalam hidup seseorang. Sekiranya kita belajar dari sejarah yang sudah lewat, sehingga kita tidak menyia-nyiakan apa yang sudah terjadi. Karena setiap kehidupan ada sejarahnya. Kita lihat Yosua sebagai pemimpin rohani. Bagaimana asal-usulnya? Apa yang poin-poin, cuplikan sejarah perjalanan hidup Yosua. Kita akan lihat dari 4 poin ini. Poin yang pertama, Yosua adalah seorang yang melayani. Kita lihat di Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai ayat 18. Musa di Gunung Sinai. Keluaran 24 ayat 12, Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Ayat 13, lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Ayat 14, tetapi kepada para tua-tua itu, ia berkata, "Tinggallah di sini, menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Ayat 15, maka Musa mendaki gunung, dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Ayat 18, masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Konteks di mana pada waktu itu Musa, hamba Allah, abdi Allah, yang Tuhan tempatkan sebagai pemimpin bangsa Israel, membawa mereka keluar dari tanah Mesir untuk siapkan mereka masuk di tanah perjanjian. Di dalam perjalanan mereka tinggalkan laut Teberau, dan di dalam perjalanan mereka melewati padang gurun. Nah, kita lihat proses, yaitu Yosua, cuplikan sejarah perjalanan hidup Yosua. Dia adalah seorang yang melayani, yaitu melayani Musa. Dia adalah Musa, dan Yosua adalah abdinya, seorang hambanya Musa. Kehidupan kita tidak bisa terpisah dari melayani. Melayani keluarga kita, melayani sesama kita, tetangga, komunitas, bahkan melayani pekerjaan Tuhan dalam konteks tubuh Kristus, jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Seseorang yang melayani, dia siap untuk melakukan yang terbaik, memberi excellent spirit, melayani dengan sepenuh hati. Apa yang Yosua lakukan, dia teruji sebagai orang abdi dari Musa yang setia. Di dalam perjalanan dia mengiring Musa, dia belajar banyak hal dari kehidupan Musa. Di mana poin pertama ini, mari dimanapun kita berada, ambil sikap melayani.
seseorang yang melayani tidak akan rugi. Karena seseorang yang melayani, karena seperti Yesus, dia datang bukan untuk dilayani, tapi datang untuk melayani. Apabila kita mempunyai sikap seorang yang melayani, maka dimanapun berada, sekalipun kita sudah tidak ada di muka bumi ini, namun catatan sejarah, cuplikan dalam kehidupan kita ini adalah seorang yang melayani, akan dikenang oleh banyak orang. Kita melayani bukan untuk mencari pujian, kita melayani bukan untuk mencari popularitas, tapi kita melayani dengan hati yang tulus, dengan kesungguhan hati, sepenuh hati, maka Tuhan memperhitungkan semua itu. Orang yang berhitung-hitungan di dalam melayani, maka dia juga akan rugi sendiri. Orang yang siap melayani keluarganya, siap melayani komunitasnya, siap melayani bangsanya, dengan sikap seperti itu, dimanapun dia berada, ia pasti menjadi berkat. Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa bagi seseorang yang melayani. Poin yang kedua, kita belajar dari kehidupan Yosua. Cuplikan sejarah perjalanan hidup Yosua. Poin yang kedua, dia adalah seorang yang setia dan suka dalam hadirat Tuhan. Poin yang kedua, dia adalah seorang yang setia dan suka di dalam hadirat Tuhan. Kita lihat di Keluaran pasal 33 ayat 9 sampai ayat 14. Saudara terkasih bisa membaca kitab Keluaran, ya, bisa membaca kitab Keluaran, Pentatuk 5 kitab Taurat, bisa baca Keluaran pasal 33 ayat 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Ayat 10. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tolong garis bawahi kalimat berikutnya. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Yosua sebagai abdi dari Musa. Di dalam perjalanan, cuplikan sejarah perjalanan hidupnya, tercatat bahwa Yosua bin Nun seorang yang setia. Dia masih muda, tapi dia setia. Dia tidak meninggalkan kemah pertemuan itu. Dia suka di dalam hadirat Tuhan. Dia mendapat sebuah gambaran bagaimana Musa mempunyai hubungan yang dekat dengan Allahnya, muka dengan muka, cahaya kemuliaan yang begitu dahsyat. Yosua mempunyai kerinduan, ingin selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah saudara dan saya, kita semua teruji kesetiaan kita? Suka di dalam hadirat Tuhan, senang dekat dengan Tuhan, ada di dalam kemah pertemuan, ada di dalam bait sucinya. Sekiranya seperti firman Tuhan di Mazmur katakan, satu hal yang telah kuminta, supaya aku berdiam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Juga di Mazmur, yaitu Daud, satu hari di pelataranmu lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Orang yang suka hadirat Tuhan,
orang yang setia dan suka di dalam hadirat Tuhan, dia akan melihat hal-hal yang luar biasa. Karya Tuhan bekerja dalam hidupnya. Cuplikan perjalanan hidup Yosua memberikan gambaran pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Apakah kita sungguh-sungguh rindu, setia ada di dalam hadirat Tuhan, suka di dalam hadirat Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, sebab dialah jawaban hidup kita. Mata kita tertuju kepadanya, pertolongan tepat pada waktunya dia nyatakan. Karena dia tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Percaya dengan sepenuh hati bahwa dia akan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Sekarang masuk di poin yang ketiga. Cuplikan perjalanan hidup Yosua. Poin yang ketiga, memiliki iman. Yosua miliki iman melihat rencana Tuhan digenapi. Yosua miliki iman melihat rencana Tuhan digenapi. Kita lihat di Bilangan pasal 14. Dalam perjalanan bangsa Israel di tengah padang gurun, di mana bangsa Israel bersungut-sungut mengeluh dalam proses kehidupan mereka. Karena tujuan Tuhan mengizinkan membawa mereka di padang gurun adalah menguji hati mereka. Apakah hati mereka sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan? Dan kita lihat bagaimana Yosua memiliki iman melihat rencana Tuhan akan janji yang Tuhan sudah nyatakan, yang Tuhan janjikan, yaitu tanah berlimpah dengan susu dan madu. Yosua dan Kaleb mempunyai iman melihat rencana Tuhan digenapi. Kita lihat di Bilangan pasal 14 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Ayat 5. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengkoyakkan pakaiannya. Ayat 7, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Sementara 10 pengintai lainnya melihat dengan mata jasmani mereka. Mereka ngeri, takut, dan mereka tidak sanggup melihat rencana Tuhan. Namun Yosua dan Kaleb memiliki iman untuk melihat tanah negeri yang dijanjikan Tuhan itu baik adanya, luar biasa. Kita lanjut di ayat 8. Jika Tuhan berkenan pada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ayat 10, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Luar biasa. Kita lihat cuplikan sejarah perjalanan hidup Yosua adalah seorang yang memiliki iman, melihat janji Allah digenapi. Berbahagialah kita yang secara jasmani tidak melihat, namun percaya bahwa janji-janji Tuhan ya dan amin. Begitu banyak janji-janji Tuhan tertulis dalam Alkitab adalah bagian yang diberikan bagi orang yang memegang janji-janjinya, bagi orang yang sungguh-sungguh memegang, yang percaya dan menghidupi apa yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi. Kita lihat di ayat 30, lompat di ayat 30, bangsa Israel, di mana generasi yang pertama mereka semuanya binasa. Namun Tuhan bangkitkan Yosua dan generasi yang baru untuk menduduki tanah perjanjian yang sudah dijanjikan kepada Musa hambanya.
kepada bangsa Israel lewat hambanya Musa. Ayat 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Hanya dua, yaitu dari generasi yang keluar dari Mesir. Hanya dua orang ini dengan generasi yang baru yang lahir di masa padang gurun, mereka dapat masuk di tanah perjanjian. Kita lihat di ayat 34 dan 35. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari mereka mengintai, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Sungguh sangat menyedihkan. Generasi awal yang mereka keluar dari tanah Mesir, tidak ada satupun masuk di tanah perjanjian, tapi hanya Yosua dan Kaleb. Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kita kesempatan dilatih lewat proses kehidupan yang sulit, supaya kita memiliki iman, mata melihat rencana Tuhan digenapi, dan kita bisa menikmatinya, maupun di dalam kehidupan kita, keluarga kita, pelayanan, pekerjaan, komunitas di mana kita berada, sehingga apa yang Tuhan janjikan bagi bangsa kita, kota kita, bagi keluarga kita, bahkan untuk pribadi kita, digenapinya. Bagi orang yang percaya, memiliki iman, melihat rencana Tuhan digenapi. Kita lanjut di ayat 36 dan 37. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang, dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Ayat 37, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan, tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Saudara terkasih, kita lihat bahwa Yosua dalam perjalanan hidup, cuplikan sejarahnya, kita belajar banyak hal. Sekarang masuk di poin yang keempat, dia juga terlatih berperang. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Yosua adalah seorang yang terlatih berperang. Kita lihat di Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Refidim. Musa berkata pada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Yosua kemudian berfirmanlah Tuhan pada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ayat 16. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang
melawan Amalek turun-temurun. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Yosua terlatih berperang. Dia seorang terlatih berperang, maupun Musa sebagai pemimpin. Dia mengetahui, mengsadari perannya adalah mengangkat tangan. Ditopang oleh Hur dan juga Harun. Ketika dia mengangkat tangan, Yosua ada di medan peperangan. Dia mengalahkan Amalek bersama pasukannya. Bukan siapa hebat, siapa lebih hebat, tapi semuanya ada kesatuan. Musa menyadari perannya sebagai hamba Allah, abdi Allah. Dia mengangkat tangan, Tuhan yang memberi kemenangan. Ingat saudara terkasih, orang yang menyerahkan diri, angkat tangan, Tuhanlah yang akan turun tangan menolong saudara dan saya. Apa pergumulan saudara hari-hari ini, di masa pandemi yang sulit ini, baik keuangan, kesehatan, masa depan, pendidikan, banyak hal yang kita pikirkan. Namun percaya, kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan, yang turut bekerja, yang memberi kemenangan bagi kita. Peran-peran yang harus kita ambil saat ini, sungguh-sungguh kita perhatikan. Yosua terlatih berperang, dengan percaya Tuhan yang memberi kemenangan. Sekarang lanjut di poin yang terakhir, poin kelima. Ini adalah sisi ketika Musa, abdi Allah, sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan, dan Yosua dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa, abdi Allah. Kita lihat 4 tadi, poin pertama, kedua, 3, 4. Semuanya kondisi Musa masih ada. Poin yang kelima, cuplikan sejarah perjalanan hidup Yosua. Poin yang kelima adalah dia adalah seorang yang kuat dan teguhkan hati dengan apa yang sudah Tuhan firmankan. Dia seorang yang kuatkan dan teguhkan hati. Ya. Kita lihat apa yang dialami Yosua ketika Musa, abdi Allah yang luar biasa, dipanggil Tuhan. Antara satu pemimpin dengan pemimpin lain tidak bisa kita bandingkan dengan mata jasmani kita maupun menilai. Namun kita lihat Tuhan bekerja di setiap pemimpin rohani dengan luar biasa, dengan keunikan masing-masing, dengan zamannya pada waktu masing-masing. Ketika Musa yang luar biasa dipakai Tuhan membawa umat Tuhan keluar dari Mesir dan untuk menyiapkan mereka masuk tanah perjanjian, perjalanan berliku-liku 40 tahun lamanya. Ternyata di dalam perjalanan itu Musa maupun juga generasi awal yang keluar dari Mesir, mereka tidak dapat melihat, tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Namun generasi kedua yang Tuhan angkat, yaitu Yosua dan Kaleb bersama generasi baru, masuk dalam tanah perjanjian, di mana Tuhan melatih, yaitu Yosua sebagai pemimpin yang ditempatkan oleh Tuhan. Kita lihat di mana Yosua, seseorang yang menguatkan, meneguhkan hatinya apa yang sudah Tuhan firmankan. Kita lihat di Yosua pasal 1 ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan pada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Apa yang Tuhan sudah janjikan pada Musa, Tuhan juga akan berikan kepada Yosua apabila ia mau melangkah untuk mendapatkan tanah perjanjian itu. Ayat 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadap engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan
dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan padamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan padamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat 10, lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, dan sebagainya. Saudara bisa membaca kitab Yosua, ya, sepenuhnya bagaimana Musa hambanya sudah Tuhan panggil, Yosua sebagai pemimpin yang ditempatkan, dia memimpin membawa generasi yang baru masuk di tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan. Hal yang sangat istimewa di poin yang terakhir ini, kelima, seseorang yang hatinya kuat dan teguh di dalam apa yang sudah Tuhan firmankan. Ini sangat penting. Kita diberikan tugas, kita diberikan tanggung jawab di dalam musim kehidupan kita, masa-masa saat ini. Mari kuatkan, teguhkan hati kita seperti Yosua untuk masuk di tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, perkatakan firman itu, ucapkan, hidupi, dan melangkahlah. Karena setiap tempat yang kita injak, Tuhan juga memberikan kita kemenangan. Karena kehendak Tuhan bagi kita orang percaya, supaya kita hidup penuh kemenangan. Kita bukan korban, tapi kita adalah pemenang. Lebih dari pemenang bahkan, untuk menduduki negeri yang sudah Tuhan janjikan. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam perenungan firman Tuhan, 5 poin. Cuplikan sejarah perjalanan hidup Yosua yang kita belajar. Yang pertama, yaitu dia seorang yang melayani. Yang kedua, seorang yang setia dan suka di dalam hadirat Tuhan. Ketiga, dia memiliki iman melihat rencana Tuhan digenapi. Yang keempat, dia terlatih berperan. Dia tahu peran di mana bagian-bagiannya, perannya pada zaman itu, waktu itu. Yang kelima, dia adalah seorang yang menguatkan hati dan teguhkan hati akan kebenaran firman Tuhan, akan janji-janji Tuhan. Saudara terkasih, apapun yang kita hadapi bersama saat ini, mari kita belajar dari kehidupan, cuplikan perjalanan hidup dari Yosua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman Tuhan dalam hidup kami. Lewat kehidupan, cuplikan sejarah perjalanan hidup Yosua, kita belajar banyak hal. Ajari kami Bapa untuk melayani, dimanapun berada, maupun di keluarga kami, komunitas, bahkan kota bangsa kami. Ajar kami Bapa supaya setia dan suka di dalam hadirat-Mu. Dan juga latih kami untuk berperan Tuhan, dan peran kami dalam perang. Terima kasih Bapa. Bapa, ajar kami juga memiliki iman untuk melihat rencana Tuhan digenapi dalam hidup kami, dalam bangsa kami. Apa yang Kau janjikan, pasti Engkau genapi. Roh Kudus tolong kami, kuatkan, teguhkan hati kami, supaya dalam memegang janji-janji Tuhan, kami dapat melihat, dapat menyaksikan, dapat menikmati janji Tuhan digenapi. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus mengatakan firman-Mu, bawa kami kepada seluruh kebenaran. Di dalam nama Yesus. Saat ini, saudara terkasih, kita akan siapkan hati masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita ambil waktu untuk menguji hati kita, merenungkan karya Kristus yang sempurna. Setelah itu nanti saya akan pimpin di dalam perjamuan kudus ini.
Saudara terkasih, angkat roti tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tadi kita sudah ambil waktu untuk merenungkan, menguji hati kita. Apa kita sungguh percaya karya Kristus sempurna dalam hidup kita, dan kita mau hidup di dalam pertobatan yang sesungguhnya. Kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya? Apabila kita percaya, kita katakan amin. Mari kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah darah Yesus yang telah ditumpahkan bagi kita semua untuk pengampunan dosa kita? Apabila kita percaya, katakan amin. Mari kita minum bersama-sama. Inilah darah Yesus yang ditumpahkan bagi kita semua untuk pengampunan dosa kita. Mari kita ucapkan syukur terima kasih atas karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas karya-Mu yang sempurna. Di atas kayu salib, segala dosa kami, kutuk, sakit penyakit, semua kelemahan, sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Kau katakan sudah selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Apapun pergumulan yang dihadapi oleh semua umat jemaat-Mu Tuhan, kami percaya Engkaulah penolong tepat pada waktunya. Bagi yang sakit saat ini, sedang dirawat di rumah sakit, maupun yang sedang isoman, Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Sakit penyakit apapun, Engkau telah tanggung di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang susah hati, yang sedih, Tuhan hibur. Beri kekuatan yang baru, sehingga mereka naik terbang seperti Raja Wali. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa negara kami melewati apa yang terjadi saat-saat ini. Dengan mata hati tertuju kepada Engkau, bahwa Engkau yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Biar umat Tuhan banyak berdoa, rendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara terkasih, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dengan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekarang saat ini, sampai Maranatha Yesus datang kembali menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.